Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurora Savana dengan NIM 2310911111120002. Saya dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lembang Mangkurat. Pada video kali ini kita akan mempelajari anatomi sistem reproduksi wanita dan pria, serta bagaimana fungsi seksual bekerja. Pada sistem reproduksi, baik pria maupun wanita itu memiliki struktur organ internal dan eksternal masing-masing. Yang pertama, kita akan membahas organ-organ reproduksi pada pria. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada organ bagian luar dan organ bagian dalam. Pada organ bagian luar, kita akan membahas penis dan skrotum. Pada organ bagian dalam, itu terdapat testis, epididymis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulboretralis, dan uretra. Sebelum kita masuk untuk pembahasan dari penis itu sendiri, kita akan lihat dulu dari struktur anatomi dari penis itu sendiri. Yang pertama, kita bisa lihat di sini untuk struktur anatomis dari penis itu sendiri. Yang pertama itu ada bulbus penis, kemudian ada crus penis. Selanjutnya ada corpus cavernosum penis dan ada corpus spongiosum penis. Kedua ini berbeda karena si corpus cavernosum penis ini berada di luar, yang ini berada di luar, ada dua. Sedangkan corpus spongiosum penis itu ada di tengah dan ada satu. Kemudian terdapat juga glans penis. Untuk selanjutnya itu bisa lebih jelas lagi untuk bagian penisnya sendiri. Nah, yang pertama di sini ada frenulum preputi, kemudian ada preputium penis atau pembungkus dari si penis itu sendiri, kemudian ada gland penis atau kepala dari penis tersebut, terus ada corona glandis. Corona glandis itu adalah batas ujungnya dari kepala penisnya itu. Kemudian ada fascia penis superficialis dan ada fascia penis profunda atau lapisan bagian dalam dan lapisan bagian luarnya. Kemudian ada ostium uretra externum. Jadi ini adalah tempat untuk saluran untuk mengeluarkan air kencing gitu ya. Baik, yang pertama kita akan bahas penis terlebih dahulu ya. Penis itu terletak menggantung di depan skrotum. Kemudian, bagian ujung penis itu disebut dengan gland penis. Nah, bagian tengah penis itu disebut dengan corpus penis. Dan pangkalnya itu disebut dengan radik penis. Gland penis sendiri itu tertutup oleh corpus penis. Kulit penutup ini disebut dengan preputium. Kemudian, penis itu terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Tempat muara uretra dari gland penis adalah frenulum. Kemudian, penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain itu dilapisi oleh jaringan fibrosa. Jaringan erektil ini terdiri atas rongga-rongga seperti karet busa. Untuk ereksi otot itu dipengaruhi oleh beberapa otot. Yang pertama adalah musculus ischia cavernosus dan musculus erector penis. Jadi otot-otot ini itu yang menyebabkan erektil atau ketegangan pada waktu coitus. Coitus adalah waktu persetubuhan. Selanjutnya itu adalah musculus bulbu cavernosus. Nah, ini adalah untuk mengeluarkan urin. Jadi penis itu mempunyai 3 buah corpus cavernosa itu atau alat pengeras zakar, yaitu 2 buah corpus cavernosus uretra yang terletak di sebelah punggung atas dari penis, kemudian 1 corpus cavernosus uretra itu yang terletak di sebelah bawah dari penis. Selanjutnya di sini kita akan bahas sedikit aja dari skrotum, anatomi dari skrotum. Di sini yang pertama itu ada ligamentum suspensorium penis. Kemudian ada fascia cresmaterica musculus cresmaster. Terus ada fascia spermatica externa. Ada tunica dartos atau musculus dartos. Terus ada cutis, ada raphe, sorot scorti. Terus ada septum scroti, kemudian ada fascia spermatica externa, musculus cremaster, fascia spermatica interna, tunica vaginalis testis, terus ada tunica vaginalis testis yang lamina visceralis dan lamina parietalis. Kemudian di sini ada epididymis. Kemudian ada ductus deferens, ada fascia cresmasterica dan musculus cresmater. Kemudian ada fascia
spermatica externa. Jadi kita bahas dulu untuk radix penis itu menempel pada dinding tubuh anterior melalui ligamentum fundiforme penis superficial dan ligamentum suspensorium penis dalam. Bagian dalam skortum ini dibagi oleh septum yang pada bagian luarnya itu berhubungan dengan rapei skortum kulit. Terus testis dan funiculus spermaticus itu memiliki penutup sebagai berikut, yaitu ada kulit skortum, kemudian ada tunica dartos, itu lapisan subkutan dengan otot polos, kemudian ada fascia spermatica externa, itu adalah kelanjutan dari fascia abdominis superficialis, kemudian ada musculus cremaster ini dengan fascia cremasterica, kemudian ada fascia spermatica interna. Itu adalah kelanjutan dari fascia transversalis. Selain itu, testis juga dilapisi oleh tunica vaginalis yang terdiri dari lamina parietalis externa, periosteum, dan lamina visceralis dalam atau epiosteum. Jadi keduanya itu dihubungkan oleh mesorchium dan diantaranya itu membentuk kavitas serosa scroti. Yang kedua itu adalah skortum. Pada bagian depan skortum tadi kan terdapat penis. Nah, pada bagian belakang skortum itu terdapat anus. Sebelumnya kita bahas dulu sih skortum itu apa. Jadi skortum itu adalah kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak. Nah, kemudian skortum itu memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkusnya. Apa sih namanya? Nah, namanya itu adalah tunica vaginalis yang dibentuk dari peritoneum. Kemudian skortum ini banyak mengandung pigmen dan di dalamnya terdapat kantong-kantong. Setiap kantong itu berisi epididymis funiculus spermaticus. Kemudian skortum ini kan berfungsi untuk mengatur suhu ya kan. Suhu di dalam skortum itu rata-rata adalah beberapa derajat Celcius lebih rendah daripada suhu tubuh normal. Untuk skortum kiri itu tergantung lebih rendah dibandingkan skortum kanan. Untuk bentuk skortum itu bervariasi dalam beberapa keadaan, misalkan pada pengaruh panas, pada orang tua, dan keadaan lemah skortum itu tuh akan memanjang dan lemah. Sedangkan dalam keadaan dingin pada orang muda itu akan pendek dan berkerut. Kemudian kita akan membahas lapisan skortum. Untuk lapisan skortum pada bagian kulit itu warnanya kecoklatan, kemudian tipis dan mempunyai flika atau rugae. Pada kulit terdapat folikel sebasea yang dikelilingi oleh rambut keriting di mana akarnya itu terlihat melalui kulit. Kemudian itu ada tunica dartos. Nah, tunica dartos itu berisi lapisan otot polos yang tipis sepanjang basis skortum. Kemudian tunica dartos ini akan membentuk septum yang membagi skortum menjadi dua ruangan, yaitu testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Oke, selanjutnya kita akan membahas organ pada bagian dalamnya. Yang pertama itu adalah testis. Testis sendiri itu terdiri atas dua buah glandula yang memproduksi semen. Nah, kemudian itu terdapat di dalam skortum dan digantung oleh funiculus spermaticus. Kemudian testis ini mempunyai 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan fascia spermatica externa. Jadi itu adalah suatu membran yang tipis kemudian memanjang ke arah bawah di antara funiculus dan testis. Lalu dia berakhir pada cincin subkutan inguinalis. Kemudian yang kedua yaitu adalah lapisan cremasterica. Nah, lapisan cremasterica ini terdiri atas lapis otot di mana lapisan ini sesuai dengan musculus obliquus abdominalis internus dan facies abdominus infernus. Kemudian yang ketiga yaitu fascia spermatica interna. Nah, itu adalah suatu membran tipis dan menutupi funiculus spermaticus. Fascia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fascia transversalis. Selanjutnya, untuk fungsi testis sendiri, yang pertama itu adalah membentuk gamet-gamet baru yaitu protozoa dan dilakukan di tubulus seminiferus. Kemudian fungsinya yaitu adalah menghasilkan hormon testosteron. Nah, itu dilakukan oleh sel interstisial. Untuk kelenjar testis ini menghasilkan hormon FSH dan LH. Untuk hormon testosteron ini disekresi oleh testis. Sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Selanjutnya,
Dari epididymis sendiri, untuk struktur dari epididymis sendiri di sini ada ductuli efferentes testis, kemudian ada tunica albuginea, kemudian ada lobuli testis, ada septula testis, ada cauda epididymis, corpus epididymis, ductus deferens, caput epididymis, dan ada plexus pampiniformis. Jadi untuk testis ini sendiri itu dihubungkan dengan caput epididymis. Kemudian melalui saluran kecil yaitu ductuli efferentes testis. Nah, jadi epididymis sendiri itu terdiri dari saluran yang melingkar-lingkar ya dengan panjang 6 meter yang berlanjut dengan vas deferens atau ductus deferens. Ya. Pada bagian akhir epididymis dengan panjang sekitar 35-40 cm dan ketebalan 3 mm. Untuk vas deferens itu terletak di dalam funiculus spermaticus yang berjalan melalui canalis inguinalis ke aspek dorsal fascia urinaria. Jadi bagian terminal vas deferens itu bergabung dengan saluran excretorius vesicula seminalis untuk membentuk ductus ejaculatorius yang masuk ke dalam pars prostatica uretra laki-laki. Yang kedua yaitu adalah epididymis. Untuk epididymis sendiri itu adalah bentukannya seperti pipa dengan panjang sekitar 6 cm yang berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing dari testis. Terus tuh dalam epididymis, sperma itu mengalami maturasi lengkap dan flagelnya mulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke ductusa. Untuk fungsinya sebagai saluran pengantar testis, kemudian mengatur sperma sebelum ejakulasi dan memproduksi semen. Selanjutnya itu adalah semen terdiri dari sekret epididymis, vesika, dan prostat, serta mengandung spermatozoa yang dikeluarkan setiap ejakulasi. Untuk epididymis itu terdiri atas, yang pertama ada caput epididymis. Dia berhubungan erat dengan bagian atas testis sebagai ductus efferens dan testis. Kemudian yang kedua adalah caput epididymis atau bagian badan, itu ditutupi oleh membran serosa cervicalis panjang pinggir posterior. Kemudian ada cauda epididymis, itu pada bagian ekor, itu disebut juga globus minor, ditutupi oleh membran serosa dan berhubungan dengan ductus deferens. Kemudian ada ekstremitas superior atau bagian yang besar dan ekstremitas inferior, itu seperti titik. Selanjutnya kita akan masuk yang ketiga yaitu ductus ejaculatorius. Jadi ductus ini berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah gitu. Jadi masing-masing ductus itu akan membentuk gabungan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Panjangnya yaitu adalah 2 cm mulai dari lobus medialis basis, glandula prostata, kemudian berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari utriculus prostaticus, kemudian berakhir ke dalam pinggir utriculus. Untuk ductus ini itu akan menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesicula seminalis di sisinya. Untuk kedua ductus ejaculatorius ini bermuara di dalam uretra. Selanjutnya yang ketiga yaitu vesicula seminalis. Untuk vesicula seminalis itu terdiri dari 2 ruangan di antara fundus kantung kemih dan rektum. Kemudian dia itu berbentuk piramid, sedangkan permukaan posterior terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia rectovesicalis. Kemudian panjang vesicula seminalis itu sekitar 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi yang merupakan sumber energi bagi spermatozoa. Untuk vesicula seminalis itu bermuara pada ductus deferens dan bergabung dengan ductus deferens. Penggabungan ini disebut dengan ductus ejaculatorius. Selanjutnya itu adalah vesicula seminalis, itu menghasilkan cairan yang disebut dengan semen. Semen itu sebagai pelindung dari spermatozoa. Selama ejakulasi, vesicula seminalis mengeluarkan isinya ke dalam ductus ejaculatorius sehingga menambah semen ejakulasi serta mukosa. Selanjutnya kita akan membahas kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu terdapat di bawah dari orificium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra.
kemudian melekat di bawah kandung kemih dalam rongga pelvis di bawah posterior simfisis pubis. Prostat itu merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus. Yang pertama lobus posterior, anterior, lateral, dan medial. Untuk fungsi kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Selanjutnya yaitu adalah kelenjar prostat. Itu mensekresikan cairan encer seperti susu yang bersifat asam dan mengandung asam sitrat, kalsium, asam fosfat, enzim pembeku, dan propirenilisin 1 sampai pH sekitarnya mencapai 6 sampai 6,5. Selama emisi sampai kelenjar prostat itu berkontraksi sejalan dengan kontraksi vas deferens, sehingga cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat menambah bagian terbesar semen. Selanjutnya, sifat asam dari cairan prostat itu mungkin penting untuk melakukan suatu keberhasilan fertilisasi ovum. Karena cairan-cairan vas deferens relatif asam, karena adanya hasil akhir metabolisme sperma, dan sebagian akibatnya menghambat dari fertilisasi sperma tersebut. Untuk kelenjar bulboretralis itu atau yang disebut juga dengan glandula Cowper. Nah, ini terletak di belakang lateral dari pars membranacea uretra, di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra. Untuk kelenjar bulboretralis itu berfungsi untuk mensekresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra sesaat sebelum ejakulasi, yang akan menetralisi keasaman urin yang mungkin keluar. Kemudian pada kelenjar bulboretralis ini dibungkus oleh simpai jaringan ikat tipis yang di luarnya terdapat serat-serat otot rangka gitu, yang mengandung serat elastin dan serat-serat otot polos. Selanjutnya kita akan membahas uretra. Uretra sendiri merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Kemudian pengeluaran urin itu tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi dari prostat tersebut. Untuk uretra itu merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi atau mani dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Untuk panjang uretra itu berkisar antara 15 sampai 25 cm dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prostatik, membranosa, dan spongiosa. Uretra itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu adalah bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih, kemudian bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Selanjutnya kita akan membahas organ-organ pada wanita. Baik, selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah eksternal dan internal. Untuk organ reproduksi eksternalnya, di situ ada mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Selanjutnya, untuk organ reproduksi internal itu ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Pertama-tama kita akan membahas organ reproduksi eksternalnya terlebih dahulu. Bagian luar dari alat reproduksi wanita sendiri. Nah, di sini ada struktur anatominya. Di sini yang pertama ada mons pubis. Jadi mons pubis ini adalah bagian yang menonjol dari jaringan lemak. Jadi di atas tulang pubis dan tertutup oleh rambut-rambut kemaluan setelah masa pubertas. Kemudian di situ ada di sini nanti ada labium mayor dan labium minor. Jadi untuk labium mayor sendiri itu adalah 2 lipatan kulit besar yang memanjang dari mons pubis ke bawah, mengelilingi dan melindungi bagian-bagian genitalia lainnya. Terus untuk labium minor itu sendiri itu adalah 2 lipatan kulit yang lebih kecil di dalamnya ini ya, lebih kecil yang mengelilingi permukaan vagina dan uretra. Bagian ini biasanya tidak ditutupi oleh rambut dan memiliki banyak pembuluh darah sehingga warnanya itu lebih gelap. Selanjutnya yaitu kita akan bahas klitoris. Untuk klitoris sendiri atau gland klitoris itu adalah struktur kecil, dia tuh sensitif gitu loh.
yang terletak tuh di persimpangan atas labia minor. Sebagian besar itu tersembunyi di bawah dari tudung klitoris itu atau prepucium clitoridis. Jadi itu bagiannya sangat sensitif gitu loh untuk rangsangan seksual. Kemudian di sini kita akan bahas vestibulum. Untuk vestibulum sendiri itu adalah area antara labia minor yang mengandung pembukaan uretra atau tempat keluarnya urin dan pembukaan vagina. Jadi bagian ini juga mengandung kelenjar batrolin yang membantu untuk pelumasan dari si vagina tersebut. Baik, untuk organ eksternalnya terlebih dahulu kita adalah mons pubis. Untuk mons pubis, mons pubis atau mons veneris adalah jaringan lemak subkutan yang berbentuk bulat, yang lunak dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simpisis pubis. Mons pubis itu banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi oleh rambut berwarna hitam, kasar, dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simpisis pubis selama koitus atau berhubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis juga akan menipis. Yang selanjutnya kita akan membahas si labia mayor. Untuk labia mayora atau labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu pada mons pubis. Nah, kemudian labia mayor ini akan memanjang dari mons pubis ke arah bawah mengelilingi labia minor dan berakhir di perineum pada garis tengah. Selanjutnya, panjang dari labia mayor itu adalah 7-8 cm dan lebarnya 2-3 cm. Untuk ketebalannya itu ada 1-1,5 cm. Dan bentuknya itu agak meruncing pada bagian ujung bawahnya. Untuk labia mayor itu tuh melindungi labia minor. Nah, untuk meatus urinarus dan introitus vagina atau lubang vagina. Kemudian labia mayor ini memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi oleh rambut yang kasar atau sama dengan rambut di mons pubis dan semakin menipis ke arah luar perineum. Pada bagian ini itu mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas labia minor. Untuk labia minor sendiri itu terletak di antara dua labia mayor tersebut yang merupakan lipatan kulit yang memanjang, sempit dan tidak berambut. Kemudian untuk labia minor ini dia akan memanjang ke arah bawah dari klitoris dan menyatu dengan foreshead. Pada labia minor ini pembuluh darahnya sangat banyak sehingga membuat si labia minor ini berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor dari labia minor tersebut itu disebut dengan vestibulum. Selanjutnya kita akan membahas klitoris. Untuk klitoris sendiri itu adalah organ pendek yang berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arcus pubis. Ujung badan klitoris itu dinamakan dengan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris tersebut itu akan membesar. Untuk klitoris sendiri itu ditutupi oleh lapisan kulit epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Nah, iya, klitoris sesungguhnya itu memiliki 2 kaki, 2 pentol, kulup, serta kelenjar, saraf, pembuluh darah, dan poros. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah vestibulum. Untuk vestibulum sendiri itu berbentuk lonjong, kemudian terletak antara labia minora, klitoris, dan foreshead. Vestibulum itu terdiri dari 2 muara uretra. Yang pertama itu kelenjar para uretra atau vestibulum minus dan skene atau skene. Kemudian itu ada vagina dan kelenjar para vagina. Kelenjar para vagina itu adalah vestibulum maius, vulvovagina, dan Bartholin. Kemudian untuk permukaan vestibulum itu tipis dan tidak berlendir, kemudian mudah teritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi seperti celana jeans yang ketat.
Selanjutnya kita akan membahas himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian dan bersifat elastis, tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi tampon, menstruasi, atau koitus. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orifisum yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat atau pemakaian tampon atau melahirkan, pervaginaan dapat terlihat sisa robekan himen. Selanjutnya kita akan membahas perineum. Untuk perineum itu terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum itu berperan untuk mengontrol proses pembuangan air besar dan air kecil. Kemudian dia itu menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dengan menjaga tekanan intraabdomen dan berfungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum itu merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum itu membentuk dasar dari badan perineum. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagian dalam dari reproduksi wanita sendiri. Yang pertama di situ adalah vagina. Jadi vagina itu adalah saluran muskular yang menghubungkan dari vulva dan rahim atau uterus gitu. Vagina juga berfungsi sebagai jalur keluarnya menstruasi. Jadi jalur masuknya sperma saat berhubungan seksual dan jalurnya lahirnya bayi. Kemudian untuk uterus itu sendiri, untuk uterus atau rahim itu adalah organ yang berongga berbentuk seperti buah pir yang terletak di panggul. Uterus adalah tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Dinding rahim itu memiliki lapisan tebal yang diselimuti oleh si endometrium yang menebal setiap siklus menstruasi untuk persiapan kemungkinan kehamilan. Kemudian ada tuba fallopi. Nah, ini adalah dua saluran, dia ada dua saluran di kanan dan di kiri. Itu dua saluran tipis yang menghubungkan antara ovarium dan rahim ini. Sel telur itu nanti akan dilepaskan dari ovarium ini menuju ke rahim. Sebelumnya ditangkap oleh si tuba fallopi dulu, dan baru kita akan bertemunya si sel sperma, kemudian baru akan ke uterus ini atau ke rahim. Selanjutnya itu adalah ovarium. Ovarium sendiri itu ada dua di kanan dan kiri ya. Nah, jadi dua kelenjar itu berbentuk oval yang terletak di antara kedua sisi rahim kanan kiri tadi. Ovarium juga bertanggung jawab untuk memproduksi sel dan hormon-hormon wanita seperti estrogen dan progesteron. Setiap bulannya ovarium itu akan melepaskan satu sel telur dengan proses yang disebut dengan ovulasi. Kemudian saat ovulasi, jika tidak adanya terjadi pembuahan, maka dia akan meluruh dan menimbulkan menstruasi atau pengeluaran darah dari vagina. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi internal pada wanita. Nah, yang pertama itu ada vagina. Jadi vagina itu merupakan penghubung antara genitalis eksterna dan genitalis interna. Untuk vagina sendiri itu berukuran pada bagian depan itu berukuran 6,5 cm dan pada bagian belakang itu berukuran 9,5 cm. Pada puncak vagina itu terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim, itu disebut dengan porsio. Selanjutnya itu epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Kemudian dinding belakang vagina itu lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateral, lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Selanjutnya kita akan membahas uterus. Untuk uterus sendiri itu berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng. Kemudian terletak di dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Untuk panjang uterus itu 7-7,5 cm dan lebarnya 5 cm dan tebalnya itu 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteflexiofleksi. Itu membentuk sudut dengan vagina. Untuk korpus uteri ke arah depan itu membentuk sudut 120-130 derajat dengan cervix uteri.
Kemudian untuk uterus sendiri itu terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, itu ditutupi oleh peritoneum dan berhubungan dengan fascies vesicalis dan permukaan internalis. Pada bagian atas bermuara pada tuba uteri yang menembus dinding uterus. Selanjutnya itu ada corpus uteri. Di dalamnya terdapat rongga cavum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat dari perkembangan janin. Selanjutnya itu ada cervix uteri. Nah, itu merupakan bagian uterus yang menyempit dan berbentuk kerucut dengan apeks yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahannya. Cervix dibagi atas dua bagian, yaitu portio supravaginalis dan portio vaginalis. Untuk uteri interna itu terdiri dari endometrium, itu terdiri dari jaringan epitel dan kelenjar yang banyak mengandung pembuluh darah. Bagian korpus uteri endometrium itu licin dan bagian cervix itu berkelok-kelok. Kelenjarnya bermuara pada kanalis cervicalis. Pertumbuhan dan fungsi endometrium dipengaruhi oleh hormon steroid ovarium. Selanjutnya adalah myometrium, lapisan otot yang tersusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya pada waktu persalinan dan dapat mengecil kembali setelah plasenta keluar. Kemudian ada perimetrium atau lapisan luar, itu dilapisi oleh peritoneum visceral dan ditemukan pada dinding corpus uteri serosa dan peritoneum uterus. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Jadi tuba Fallopi terdiri dari pars interstitialis, itu bagian tuba yang terdapat di dalam uterus. Kemudian pars isthmica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Terus ada pars ampullaris, itu bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium. Selanjutnya itu adalah infundibulum, itu kemudian adalah bagian ujung tuba yang terbuka, mempunyai umbul yang disebut fimbriae. Kemudian melekat pada ovarium untuk penangkapan telur dan dilepas oleh ovarium menuju tuba. Kemudian yang terakhir itu adalah ovarium. Jadi ovarium sendiri itu adalah kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus dan terikat oleh ligamentum uterus. Kemudian ovarium itu berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovarii proprium dan terletak pada lapisan belakang ligamentum luteum. Selanjutnya bagian ovarium yang berada di dalam cavum peritoni dilapisi oleh epithelium kubik silindris dan disebut dengan epithelium germinativum. Pada organ reproduksi wanita itu juga terlibat dalam siklus menstruasi yang terjadi sekitar setiap 28 hari. Siklus ini dimulai dengan menstruasi, kemudian diikuti oleh fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Ovulasi sendiri adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium dan siap dibuahi. Jika tidak ada yang terjadi pembuahan, lapisan uterus akan meluruh yang dikenal dengan menstruasi itu tersebut. Untuk organ-organ ini juga memainkan peran penting dalam fungsi seksual. Misalkan klitoris adalah organ sensitif yang berperan dalam kesenangan dalam seksual. Hubungan antara berbagai organ ini dan sistem hormon adalah tubuh wanita memungkinkan proses reproduksi dan fungsi seksual yang sehat. Untuk fungsi seksual pada pria itu melibatkan interaksi kompleks antara sistem saraf dan hormon serta organ reproduksi juga. Contohnya semisal ereksi. Nah, ereksi itu adalah proses di mana penis itu menjadi keras dan tegak. Nah, itu yang memungkinkan terjadinya penetrasi ya selama berhubungan seksual. Nah, proses itu tersebut itu dipicu oleh rangsangan seksual yang menyebabkan aliran darah itu meningkat ke penis. Kemudian ada ejakulasi. Ejakulasi itu terjadi saat sperma dikeluarkan. Sperma itu dikeluarkan melalui penis selama orgasme. Kemudian untuk fungsi seksual pada sistem reproduksi wanita, itu yang pertama ada hasrat seksual atau libido. Jadi hasrat seksual pada wanita itu dipengaruhi oleh hormon seperti estrogen dan progesteron, serta faktor psikologis dan emosional. Libido bervariasi sepanjang siklus menstruasi dengan peningkatan hasrat sering terjadi saat ovulasi. Kemudian yaitu ada rangsangan seksual. Jadi rangsangan seksual pada wanita itu menyebabkan aliran darah meningkat ke organ genital, terutama ke klitoris yang menyebabkan pembengkakan dan peningkatan sensasi.
Untuk kelenjar Bartholin itu menghasilkan lubrikasi vagina untuk memfasilitasi penetrasi selama hubungan seksual. Setelah orgasme, tubuh wanita itu kembali ke keadaan tenang dengan penurunan aliran darah ke organ genital dan kembalinya klitoris ke ukuran normal. Tidak seperti pria, wanita dapat mengalami beberapa orgasme berturut-turut tanpa perlu melalui periode refraktori atau waktu tunggu sebelum bisa mencapai orgasme lagi. Untuk reproduksinya sendiri, selama aktivitas seksual yang melibatkan penetrasi, sperma dapat disimpan di dalam vagina dan kemudian bergerak menuju tuba Pavlovi di mana pembuahan sel telur itu dapat terjadi. Jika terjadi pembuahan itu berhasil, sel telur akan ditanam di dinding rahim melalui proses kehamilan. Untuk fungsi seksual pada sistem reproduksi pria, itu yang pertama ada hasrat seksual atau libido. Libido pada pria sebagian besar itu dipengaruhi oleh hormon testosteron yang diproduksi oleh testis. Faktor-faktor psikologis dan emosional seperti stres atau hubungan dengan pasangan juga berperan dalam hasrat seksual. Kemudian rangsangan seksual, saat pria mengalami rangsangan seksual, aliran darah itu meningkat ke penis, menyebabkan ereksi. Ereksi ini memungkinkan penetrasi selama hubungan seksual. Proses ini diatur oleh sistem saraf parasimpatik yang merangsang pelebaran pembuluh darah di penis. Untuk orgasme pada pria biasanya terjadi disertai dengan ejakulasi, yaitu keluarnya semen yang mengandung sperma dari penis. Ini terjadi akibat kontraksi ritmik di otot-otot sekitar saluran reproduksi dan panggul. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah setelah orgasme dan ejakulasi, penis mengalami detumescence atau kembali keadaan tidak ereksi lagi. Pria memasuki periode refraktori di mana mereka tidak dapat mencapai ereksi atau orgasme lagi untuk beberapa waktu. Selama ejakulasi, sperma dilepaskan ke dalam vagina, di mana sperma akan berenang menuju tuba Pavlovi untuk bertemu dengan sel telur. Jika sperma berhasil membuahi sel telur, maka akan terbentuknya zigot yang akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.